listrik. Enggak, makanya ini jadiin bahan yuk. Tapi mengajarkan anak itu supaya hidupnya nggak pelin-pelan. Di sana sini, oh berarti kayak gini. Jadi Kang Alman itu kesehariannya seperti ini. Wow, 9 tahun ya. 9 tahun. Mahmud coy, Mahmud. Nah, kalau Kang Alman tertarik dengan Teh Feni selain cantik ya apa? Saya senang ke bibirnya kecil. Oh, Saya senang bibirnya. sama orang yang cerewet. Jadi kalau bibir Dalam- kecil ini Dalam cewek. arti kata cerewet, ketika suami melakukan kesalahan itu tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Nah, begitupun dengan saya. Istri saya ini walaupun umurnya terpaut 9 tahun sama saya, tapi cara berpikirnya lebih dewasa dari saya. Banyak hal yang saya dapat dari istri saya. Saya ini salah satu laki-laki yang gagal. Saya tahu diri ya, walaupun saya banyak uang, saya nggak bisa mencalonkan diri saya untuk jadi kepala daerah dan lain sebagainya, karena saya memimpin diri saya aja nggak mampu. Saya berkali-kali gagal rumah tangga. Nah, banyak hal yang saya dapat dari istri, terutama dalam membina rumah tangga yang baik dan benar itu seperti apa, cara mengolah ego itu seperti apa, itu banyak pelajaran. Karena memang dari basic pendidikan istri saya kesatu memang milenial, ya anak zaman now gitu. Dan kedua basic pendidikannya beda sama saya. Istri saya kan anak kuliahan, jadi pendidikan sosialnya lebih tinggi. Listrik. Enggak, makanya ini jadiin bahan yuk. Tar sini Nawab. Sini sayang. Yang di depannya itu sayang. Sini dong, kena kamera kamu. In frame. Yuk. Wow, Masya Allah, perjalanan cinta Kang Alman dengan Teh Feni bisa menjadi inspirasi untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Nah, Kang Alman ini sekarang sudah menjadi seorang YouTuber, bahkan number one kayak di Arab Saudi. Yang Masya Allah memang Kang Alman ini menjadi penarik vlogger-vlogger pemula, dan terbukti dengan saya yang pertama bertemu dengan Kang Alman hanya mungkin waktu itu subscriber hanya 500 orang ya. Setelah saya bertemu dengan Kang Alman, alhamdulillah, Masya Allah, sekarang sudah 70.000. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang kembali lagi ke Teh Feni dengan Kang Alman. Kang Alman udah menjadi seorang YouTuber terkenal. Masya Allah, gajinya udah jut-jut ya. Nah, Teh Feni pernah, sekarang kan udah berhasil dengan Kang Alman, meskipun sekarang belum mempunyai momongan. Nah, mantan istri yang dulu pernah nggak ke Teh Feni telepon atau komunikasi, karena masih ada anak yang diasuh Teh Feni? Kalau komunikasi untuk ke anak-anak ada sih ke Feni biasanya. Ya biar lebih ke Feni sih, nggak pernah komunikasi ke Kang Alman. Jadi kalau mau nanyain kabarnya anak-anak atau mau video call sama anak-anak, biasanya ke Feni. Tapi karena sekarang anak-anak udah besar, jadi mereka langsung komunikasinya langsung gitu ke HP-nya masing-masing gitu. Masya Allah. Terus kalau sekarang Teh Feni dengan Kang Alman ini udah dibilang sudah berhasil, tapi saya melihat sosok Kang Alman dengan Teh Feni ini masih sangat sederhana gitu. Tampilannya itu nggak langsung, biasanya kalau kita punya duit bisa merubah segalanya ya. Ya. Tapi saya melihat Teh Feni dan Kang Alman ini cukup sederhana. Ya Kita kita gimana sih kiat-kiatnya Teh Feni? karena gimana ya, biar kita nggak pengen ada yang kita rubah, kita pengen maksudnya sama kayak gini-gini aja Ya. gitu. Jadi saya ingin mencontohkan anak-anak. kehidupan saya ini ke anak. Saya punya uang, tapi bukan berarti kita punya uang terus jor-joran dengan seenak perutnya kita memakai uang tanpa perhitungan. Lebih ke situ sih. Iya, bahkan Sebelum ke orang lain juga ke anak ke anak-anak dulu. Bahkan ke anak-anak itu kita dari sekecil mungkin Penny itu selalu ngajarin mereka nge-manage uang. Jadi sekarang anak-anak yang SD itu, Kakang sama Cece itu kita kasih pegang uang mingguan. Jadi cukup nggak cukup, pokoknya seminggu harus cukup gitu. Penny suruh atur uang seminggu segitu.
Bahkan anak saya yang kuliah itu sering dibully. Iya, boleh itu. Iya. Sering dibully. Dibulinya kenapa Kang Alman? Anak YouTuber kok nggak pernah belanja. Nggak pernah nge-mall, Nggak anak pernah YouTuber kok nge-mall. nggak pernah belanja di mall, belanjanya Shopee terus gitu-gitu. Kata saya ya udah biarin aja yang kayak gitu, mah nggak usah dihiraukan gitu. Iya, Ya. anak saya memang Banyak. sering dibully. Sering dibully anak yang paling gede. Yang paling besar. Dan alhamdulillahnya ada teman dekat yang ngebela ya. Iya temennya. Iya, ngebelanya gini. Cara didikan orang tuh beda-beda. Iya. Jangan menyamaratakan kehidupan orang, terutama dalam gaya hidup. Alhamdulillah anak kita juga dewasa ya, Bi ya. Iya. Dewasa Eh. menghadapi itu. Setiap kita jalan-jalan ke mall, itu anak kita tuh nggak pernah loh pengen ini, pengen itu. Jadi kita punya komitmen yang kuat. Tujuannya dari rumah apa? Misalnya contoh kita ke mall cuma mau nonton sama makan, udah dari situ kita pulang, nggak ada tuh kemana-kemana gitu. Jadi ngajarin anak sedini mungkin tuh konsisten gitu. Iya. Kemana-mana. Jadi didikan istri saya yang memang basicnya guru ya, mendekati ke anak-anak itu dengan caranya. Bahkan anak-anak itu nggak dekat dengan saya. Ini saya terus terang aja ya. Anak saya itu lebih dekat ke istri, padahal ibu tiri. Iya. Ya, karena istri saya itu mengajarkan anak supaya konsisten. Ketika kita ke pasar, anak saya ingin misalkan beli sebotol air, Misal. tiba-tiba anak saya berubah pikiran, itu istri saya walaupun anak nangis nggak dibeliin. Bukan berarti pelit, tapi mengajarkan anak itu supaya hidupnya nggak pelin-pelan. Hari ini gini, hari itu gitu. Jadi tetap fokus pada tujuan. Dan alhamdulillah memang luar biasa ketika kita tinggalkan anak-anak kita tuh Sudah mandiri gitu. sudah Alhamdulillah, siap. sudah siap. Iya. Adapun orang yang nyinyir di luaran ya silahkan, itu mah kan komentar orang dari luar. Tapi kan kita sendiri yang menjalani hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Teh Feni itu memang menemani Kang Alman itu dari nol sampai sekarang ini ya. Kalau kita lihat sudah berhasil lah dalam membina rumah tangga. Amin. Terus waktu pertama menikah anak-anak langsung mau ke Teh Feni itu? Enggak. 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 Anak saya yang pertama yang sulit. Yang paling sulit itu yang paling Itu besar. Nah, ngeselin. kecil-kecil oke Iya. gitu. Ngeselin ya, tapi karena istri saya mencintai saya dengan sepenuh hati karena Allah Ta'ala, jadi ikhlas walaupun sama anak digituin juga. Ngeselin. Tapi Jadi akhirnya ada proses karena istri saya basicnya sering Mendidik ngajar ya, anak-anak, mendidik jadi anak-anak. telaten ya. Iya, caranya itu cara dia. Iya. Makanya saya biarkan anak-anak deket ke istri, bukan berarti saya nggak mau deket sama anak, nggak apa-apa. Dan untungnya Kang Almannya juga maksudnya ngebebasin gitu. Ya udah sok kamu dekatin dengan cara kamu, nggak yang gimana gitu. Kadang kan namanya ini takut ya, namanya ibu tiri gimana gitu. Saya nih di rumah, semua komplek rumah saya, anak-anaknya itu punya yang namanya PS, PlayStation. Istri saya bukan berarti kita nggak mampu beli ya, tapi istri saya nggak mau tuh ngasih, itu bukan berarti pelit, tapi karena memang ya itulah didikan cara istri saya. Iya. Bahkan HP aja dikasih seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Coba bayangin anak Iya. zaman now. Nah, tapi sekarang semuanya nurut gitu kan? nurut. Karena udah- Dan aku tuh ngomong loh, nggak tega. Bun kasihan Bun, nggak jangan diubah Iya. tolong kata saya gitu. Itulah istri saya. Makanya jarang-jarang zaman sekarang melihat anak-anak nggak main HP, tapi memang positif gitu. Anak itu otaknya jadi lebih kreatif. Lebih kreatif, yang biasanya terpaku hanya melihat layar HP, jadi mereka melakukan hal-hal positif gitu, belajar nyapu, belajar bersihkan apa yang dilihat di rumah. Dan luar biasa saya appreciate banget dengan istri saya, bukan berarti karena di depan kamera, tapi memang pada kenyataannya bisa teman-teman lihat aja ya kehidupan anak-anak saya. Saya tidak mengajarkan anak saya itu hidup
dengan cara foya-foya, enggak. Bekal anak saya tuh sekolah aja cuman seberapa ribu pun. Enggak, kalau sekarang udah dikasih mingguan nih. Ya, Ya. dulu Dulu sehat 10.000. 10.000. Nah, ketika anak-anak saya sekolah di SDIT, di SD Islam terpadu. elit ya, mahal. Saya bukan berarti sok banyak duit, bukan. Tapi memang ingin pendidikan anak itu Yang terbaik. yang terbaik. Itu teman-temannya diambil pakai mobil-mobil mewah. Anak saya pakai motor. Saya kali-kali nganter. Kalau hujan bawa mobil. Saya Dan mereka lebih nyaman pakai motor. Iya, Lebih lebih nyaman nyaman pakai diantar sama saya dibanding sama abinya. anak saya itu pernah dibilang gini, lu mah miskin pakai motor gitu kan. Udah biarin. Dan itulah di saat kita di uji omongan seperti itu, kamu jangan emosi. Toh kamu juga punya mobil gitu. Hidup itu jangan jangan itu gua Apa? Jangan memberi kemewahan ya. Tetap tetap mengajarkan. apa yang kamu menurut kamu suka belum tentu baik buat Ya, kamu. belum tentu baik. Hal yang tidak disukai sama kamu belum tentu itu Tidak jelek baik, buat ya. kamu gitu. Ya terus terang guys, luar biasa. Alhamdulillah saya nikah sama istri ini suatu anugerah dari Allah. Menghadiahkan seorang istri yang benar-benar selalu memotivasi di saat di saat suami terjatuh. Masya Allah ya. Masya Allah perjalanan Awas, cintanya Kang Alman sama Teh Feni, Masya Allah. Nah, sekarang balik saya mau nanya ke Teh Feni, mungkin ini yang terakhir ya sahabat ya. Teh Feni, kiat-kiatnya Teh Feni ini, kan Kang Alman bilang tadi, suksesnya seorang suami itu pasti ada doa-doa dari istri. Nah, kiat-kiat Teh Feni sekarang terbukti dengan Kang Alman yang dari nol ya, dibilang jatuh sampai sekarang sudah mulai berdiri lagi, berdiri tegak gitu. Itu gimana itu kiat-kiatnya Teh Feni? Maksudnya apa? Dukungannya Teh Feni, doa Teh Feni, apa yang dilakukan Teh Feni sehingga Kang Alman menjadi sampai saat ini? Jadi waktu dulu itu kan Kang Alman itu di sini lagi apa sih, Bi? Susah-susahnya, dan waktu itu kehilangan pekerjaan kan di sini dia. Nah, waktu itu Kang Alman lagi galau, lagi bingung Mungkin gini, apa pulang ke Indonesia atau enggak. cut dulu. Apa? Kiat-kiatnya. Oh, bentar, cut dulu yang mana sih? Jadi Ya selain saya berdoa, Oh, di satu. Oh iya, apa yang Apa yang Teh Feni lakukan? maksudnya ketika kamu menikahi saya ini sampai Kang Alman padahal punya anak 3 loh. Apa yang ada di hati kamu yang kamu lakukan? Ya jawabannya kan kamu ikhlas. Oh iya, udah ulangi berarti. Tapi enggak, bukan itu tadi maksudnya. Itu ke situ ya? Ke situ. Enggak. Dulu kan enggak, Kang Alman ini kan dari jatuh Motivasi sampai dan sekarang. Jadi dukungan Teh Feni itu ke Kang Alman itu apa yang apa? dilakukan ya selain Oh, mungkin ya saya semangat. selalu berdoa Dia selalu atau berdoa dan nyemangatin gitu. Ya. Ya, Yo. jadi kiat-kiatnya waktu Iya. itu di saat Kang Alman sedang di titik terendah ya, berada di Iya. titik terendah, Feni selalu nyemangatin Kang Alman gitu, jangan mudah putus asa. Terus Feni juga berdoa, yaitu tentu ya Iya. pastinya berdoa, dan selalu ngeyakinin Kang Alman gitu, insya Allah kalau misalnya ada kesusahan tuh pasti ada kemudahan nantinya Ya, gitu. betul. Harus yakin. Harus yakin. Iya. Dan nemenin Kang Alman dari nol sampai sekarang itu, masya Allah ya, benar-benar perjuangan penuh juga ya, perjuangan banget karena gitu. juga cinta jarak jauh Jarak ya. jauh dan harus ngurusin 3 anak sendirian waktu itu. Ya, kalau tadi kiat suksesnya. Nah, kiat cinta jarak jauhnya tuh biar tetap romantis tuh apa? Kita Komunikasi. gimana caranya? Komunikasi. Jadi kita tuh selalu komunikasi ya, Bia. Mengutamakan Mengutamakan komunikasi, dan kan kita beda waktu ya. Jadi
Feni lebih banyak berkorban di sana waktu jadi Kang Alman di sini jam berapa, Feni di sana udah tengah malam kan. Iya. Jadi kadang suka nungguin Kang Alman pulang gitu. Ya paling sih ya dia komunikasi, terus jujur, Iya. terus ya ceritain seharian ini kita ngapain aja gitu, misalnya tadi anak-anak kayak gini dan Kang Alman pun ceritain sehariannya ngapain aja. Jadi kayak walaupun jarak jauh kita masih pillow talk Iya, gitu, jadi- obrolan malam. Jadi apa kesehariannya itu tetap Iya. komunikasi ya. Dan ngenalin teman-teman gitu. Jadi Feni, teman-temannya Feni itu siapa aja dan teman-temannya Kang Alman itu siapa aja. Jadi supaya kalau kemana-mana tuh kita ya udah tahu gitu Kang Alman sama siapa, Feni sama siapa gitu. Pernah ada yang cemburu nggak? Cemburu pasti sih. Ya, Lebih banyak mana? lebih banyak mana, Bi? Halo. Ya kalau perempuan sih kan ya pasti ya lebih banyak Iya. perempuan. Kalau misalnya Kang Alman itu cemburunya lebih ke nggak diungkapin ya, kalau Iya. laki-laki mah kayak gitu. Cuma kayak paling lebih banyak larangannya, jangan terlalu sering ke sana, jangan terlalu sering ke sini. Kalau Kang Alman sih kayak gitu. Terus kalau Teh Feni itu cemburu, Kang Alman gimana caranya biar nggak cemburu lagi? Meyakinkan sih, meyakinkan dengan tindakan. Ketika saya di sini memulai karir YouTube saya dengan setelah mendapatkan popularitas kan tahu sendiri ya. Iya. Kemanapun kita melangkah banyak orang yang minta foto, terutama kaum perempuan. Nah disitulah saya mencari jalan untuk meyakinkan istri saya dengan cara tindakan saya yang benar-benar tidak mencoreng kepercayaan istri saya. Jadi kepercayaan itu Harus dijaga. ya ibarat kertas lah. Iya. Kalau udah kita rames gini guys, Susah untuk iya nggak bakalan bisa balik balik seperti lagi. ini. Iya. Nah makanya ketika kita dikasih kepercayaan sama seorang istri, kita harus menjaganya. Iya. Kecurigaan, Begitupun sebaliknya. kecurigaan istri saya wajar lah istri menyimpan rasa curiga ya. Iya. Karena terhalang jarak dan waktu kan. Iya. Tidak ada satupun yang terbukti gitu. Nah disitulah istri saya makin Percaya. lama makin luluh hatinya dan makin percaya dan lebih sayang ke suami. Oh seperti ini ternyata perjuangan seorang suami, dan terbukti dengan pencapaian. Dan terbukti setelah sampai sini diajak sana sini oh berarti kayak gini. Jadi Kang Iya. Alman itu kesehariannya seperti ini. Di jalan. Panas-panasan. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ingin beli mobil, ingin beli rumah, itu tuh semua didapatkan bukan dengan semudah membalikkan telapak. Kan semuanya butuh proses Iya. dan kesabaran ya. Iya. Dan tentunya dengan doa. Nah sedikit kita mau ngasih tambahan ya. Ini ada sedikit saran dari kami berdua khususnya ya, yang kemarin pernah mengalami hubungan jarak jauh. Iya. Untuk mempertahankan rumah tangga walaupun hubungan jarak jauh, ini buat para penonton channelnya Fitria Fitria Denava. Denava. Jadi yang pertama kita harus percaya satu sama lain, dan kita harus benar-benar menjaga kepercayaan satu sama lain. Dan komunikasi Komunikasi. itu Apapun harus diceritain gitu. saya itu walaupun pahit Mm. ketika saya waktu jadi supir taksi itu saya ceritakan. Ceritakan apapun itu. Begitupun dengan istri Iya. saya. Ada apapun dari luaran kita harus ceritain ya dia. Nah itu jadi pertama apa Bud? Pertama harus saling percaya dan harus menjaga kepercayaan. Terus Kedua, komunikasi. komunikasi. Ya, jadi jangan sampai kita hubungan jarak jauh Iya. terus tidak ada Komunikasi kepercayaan. jarang Iya. ya. Udah itu hancur itu. Iya, Iya. betul Kang Iya. Alman. Masya Allah. Jadi terima kasih untuk sahabat semuanya yang menonton video Fitria Denava. Mudah-mudahan cinta perjalanan Kang Alman Mulyana dan Teh Feni menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat semuanya. Amin. Oke, terima kasih dari Kota Taif, dari kediaman Babin di Afrika ya. Iya, Iya. betul sekali. Fitria Denava, Teh Feni dan juga Kang Alman berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mau teh manis?
ya, udah Sampai punya capek